Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengkaruniakan kepada kita kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menjalani ujian, dalam menyikapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Sahabat Radio IMSA yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang kemenangan umat Islam di Perang Badar. Saya coba mengambil pembahasan kita ini dari buku yang berjudul Hadzal Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Perang Badar disebut juga dengan perang pemisah ya dalam sejarah dakwah Islam. Maka Perang Badar disebut juga, hari terjadinya Perang Badar disebut juga dengan Yaumul Furqan, yaitu hari pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ya, biasanya kan kita juga dalam dalam kehidupan juga ada seperti itu ya. Ini momen-momen yang menentukan ya, kemana anda berpihak. Ya, begitu juga Perang Badar. Ya, Perang Badar ini adalah Yaumul Furqan. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadinya Perang Badar ini, ya, di sini disebutkan adalah yang pertama, kafilah dagang besar milik orang-orang Quraisy meninggalkan Syam di bawah komando Abu Sufyan dan rekan-rekannya berjalan menuju Makkah Al-Mukarramah. Jadi setelah orang-orang Islam hijrah, ya, hijrah dari Mekah ya ke Madinah. Kemudian orang-orang kafir ini membawa dagangan mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Nah, berita ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah meminta kepada para sahabat, ya, memobilisasi para sahabat untuk mencegat kafilah itu. Ya. Ya, dengan harapan ya mereka bisa mengambil barang dagangan mereka. Jadi ini sebenarnya bukan merampok. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin hijrah ya dari Mekah ke Madinah, mereka juga meninggalkan harta mereka juga diambil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin mengambil harta kaum muslimin kembali. Ya. Maka dengarlah di sini ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Hadhihi 'iru Quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'alallaha yunfilqumuha." Ini adalah kafilah dagang Quraisy. Di dalamnya terdapat harta mereka, pergilah menyongsongnya.
semoga Allah memberikannya kepada kalian. Prinsip dalam Islam seperti itu ya. Qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangi mereka yang memerangi kamu. Karena mereka telah mengambil harta kaum muslimin, maka kita pun harus mengambil kembali. Jadi perang Badar itu berawal dari situ. Ya. Tapi kalau orang kafir itu baik-baik di dalam Islam, Islam pun menganjurkan kita juga berbaik-baik kepada mereka. Maka Nabi mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang baik-baik, maka dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama. Ya, walam yukhrijukum min diyarihim, dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kamu berbuat baik kepada mereka, kamu berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sufyan dengan kafilah dagangnya ini merapat ke negeri Hijaz. Dan dia senantiasa mencari informasi dan bertanya kepada siapapun yang ditemuinya. Karena Abu Sufyan ini takut kalau Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan menghadangnya di jalan. Benar saja dia mendapatkan kabar dari sebagian pengendara yang intinya bahwa Nabi Muhammad telah memobilisasi para sahabat untuk mencegatnya beserta kafilahnya. Maka Nabi Muhammad itu juga seorang muharrik, ya, seorang penggerak, seorang motivator. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi. Ini memang perintah Allah. Perintah Allah untuk memotivasi orang-orang yang beriman untuk berjuang. Allah memotivasi para nabi untuk berjuang. Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Gelorakan orang mukmin untuk berjuang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang yang sabar, dia akan dapat mengalahkan 200 orang. Ya. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 orang, akan dapat mengalahkan 1000 orang. Ya. Dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 314. Jauh dibandingkan orang-orang kafir, tetapi Allah memberikan kemenangan. Kenapa? Karena Nabi telah memberikan semangat, optimisme kepada mereka. Ya, maka dalam berperang, dalam berjuang, yang lebih penting adalah semangat untuk menang. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi ada semangat untuk menang. Itulah yang membuat kita menang. Tapi kalau dalam diri sudah nggak ada semangat menang, susah. Tidak ada optimisme. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Makkah, ya, Atikah binti Abdul Muthalib bermimpi sesuatu yang membuatnya takut. Hal itu 3 hari sebelum kedatangan Damdam al-Ghifari. Jadi Damdam al-Ghifari ini adalah disewa oleh Abu Sufyan, ya, dan mengirimnya ke Mekah untuk mobilisasi orang-orang Quraisy sehingga mereka keluar demi menyelamatkan kafilah dagang mereka, di mana harta mereka ada di dalamnya. Jadi itu Damdam al-Ghifari disewa untuk memberikan semangat, apa istilahnya, influencer. Wah, ya. Ternyata dari dulu sudah ada namanya influencer, motivator. Ya. Nah, lalu dia menemui saudaranya Al-Abbas, semoga Allah meridhoinya, seraya berkata, wahai saudaraku, sungguh malam ini aku telah bermimpi sebuah mimpi yang menakutkan. Aku khawatir sebuah keburukan dan musibah akan menimpa kaummu. Al-Abbas bertanya kepadanya, apa mimpimu itu?
Dia menjawab, aku melihat seorang pengendara datang dengan menunggang unta miliknya. Dia berhenti di Abtah, kemudian berteriak dengan suara lantang, wahai keluarga Qadar, bersiap-siaplah berangkat pada kematian kalian dalam 3 malam. Dia melihat orang-orang telah berkerumun di sekitarnya, kemudian dia masuk dan orang-orang tetap mengerubutinya. Manakala mereka berada di sekitarnya, dia menaikkan untanya di punggung Ka'bah. Dia berteriak lantang, wahai keluarga Ghaidar, bersiap-siaplah berangkat kepada kematian kalian dalam 3 hari. Kemudian dia menaikkan untanya ke gunung Abu Qubais dan berteriak dengan teriakan yang sama. Kemudian dia mengambil batu besar. Lalu dia melepaskan batu itu meluncur ke bawah. Ketika batu itu tiba di bawah gunung, ia pecah berkeping-keping. Tidak ada satu rumah pun di Makkah kecuali sebuah kepingan masuk ke dalamnya. Maka Al-Abbas berkata kepadanya, demi Allah, ini benar-benar sebuah mimpi. Rahasiakan dan jangan menceritakan kepada siapapun. Begitu pula dengan Atiqah, dia meminta Al-Abbas untuk merahasiakannya. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jadi orang-orang kafir pun sudah bermimpi bahwa mereka akan mengalami kekalahan. Di mimpi ini juga penting ya. Mimpi itu juga bisa menjadi kabar gembira. Kalau menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mimpi itu kan ada 3 ya. Mimpi yang benar itu dari Allah. Mimpi yang buruk dari syaitan. Ya. Dan mimpi yang dipikirkan oleh seseorang ketika dia sadar, kemudian terbawa kepada tidurnya. Ya. Terkadang, ya Allah memberikan pesimisme kepada musuh-musuh itu dengan mimpi. Ya. Dan Allah memberikan juga optimisme kepada umat Islam juga dengan mimpi. Mimpi itu juga bisa membuat seseorang menjadi optimis. Ya, walaupun memang dalam Islam mimpi itu bukan sumber hukum. Mimpi itu menjadi sumber hukum ketika yang bermimpi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Sungguhnya aku bermimpi menyembelihmu wahai Ismail. Gimana pendapatmu? Kalau kita bermimpi seperti ini nggak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena mimpi kita bukan wahyu. Hanya mimpi para nabi saja yang wahyu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat pada hari Senin tanggal 8 Ramadan. Beliau menyerahkan Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Apa ibaratnya apa? PLT-nya lah. Ya. Namun setelah itu beliau memulangkan Abu Lubabah dan Ar-Rawha untuk menggantikannya memimpin Madinah. Ya. Jadi Nabi adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ya. Tidak meninggalkan kota Madinah begitu saja, tapi Nabi menyerahkan dulu siapa yang bertanggung jawab kepada kota Madinah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana umat Islam ini bisa meraih kemenangan dalam perang Badar. Tentunya ada sebab-sebabnya, ada strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga seorang ahli strategi. Ya, tentunya tadi kemenangan itu, takdir kemenangan itu juga berikut dengan sebab-sebabnya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, "Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabah." Ya. Jika Allah menginginkan sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Karenanya kita menginginkan kemenangan, maka kita harus juga menjalankan sebab-sebabnya. Ya. Kemenangan itu takdir, sebab-sebabnya juga takdir. Kekalahan itu takdir, sebab-sebabnya juga takdir. Ya. Kalau kita ingin merubah
kekalahan menjadi kemenangan, kita juga harus menjalani sebab-sebab daripada kemenangan itu. Ada satu ungkapan yang sangat indah, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau mengharapkan kesuksesan, tapi kau tidak menjalani jalan-jalannya, sebab-sebabnya. Ketahuilah, sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas daratan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana strategi perangnya? Di sini disebutkan pada saat para sahabat Nabi beristirahat, Nabi bersama Abu Bakar pergi untuk mengenal lebih jauh di mana mereka singgah untuk mengetahui apa yang ada di tempat tersebut. Jadi sebelum mereka pergi, survei dulu. Ya. Apa sih potensi-potensi yang ada di tempat situ? Apakah ada airnya? Ya, ini penting sekali. Jadi sebelum kita berpergian, sebelum kita berperang, hendaknya ada tim survei yang mensurvei lokasi. Ya. Juga untuk mencari berita tentang musuh. Ya. Ya. Mencari berita tentang musuh itu juga penting. Apa kekuatan musuh? Itu yang Rasulullah SAW lakukan. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu mengetahui keburukan. Bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk kita terhindar daripada keburukan itu. Ada satu kaidah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqih. Saya mengetahui keburukan bukan saya untuk melakukan keburukan, tetapi untuk menghindar daripada keburukan tersebut. Saya tahu narkoba bukan supaya saya pakai narkoba, tapi supaya saya terhindar daripada narkoba itu. Saya mengetahui tempat-tempat prostitusi bukan supaya saya melakukan prostitusi, tetapi supaya saya terhindar daripada melakukan perzinahan. Nabi dan Abu Bakar bertemu dengan seorang laki-laki tua bernama Sufyan Ad-Dhamiri. Rasulullah bertanya kepadanya tentang Quraisy dan tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Nah, Sufyan Ad-Dhamiri ketika itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tua tersebut berkata, "Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian berdua sebelum kalian mengatakan siapa kalian berdua." Saling menyimpan informasi. Ini juga ya. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita baru ketemu orang, jangan langsung membuka semua informasi yang kita miliki. Kita harus lihat-lihat dulu. Karena informasi itu mahal. Ya, apalagi dalam perang, informasi itu sangat mahal. Ya. Maka Nabi berkata, jika engkau memberitahu kepada kami akan mengatakan kepada kamu. Ya, Nabi mencoba untuk bernegosiasi dulu. Ketika seseorang itu bertahan nggak mau ngasih tahu, jangan langsung kita menyerah. Coba lagi bernegosiasi. Kalimat yang syarat, ini syarat dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya. Laki tua itu menegaskan, apakah jika aku memberitahukan kepadamu, kau mengatakan kepadaku? Tegasin lagi. Benar nih? Nabi menjawab, ya. Maka laki tua itu membuka mulut. Aku mendengar bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya berangkat pada hari ini dan itu. Jika pembawa beritaku kepadaku ini benar, maka mereka pada hari ini ada di tempat ini dan itu. Tempat di mana Rasulullah dan para sahabat singgah. Aku mendengar bahwa Quraisy berangkat pada hari ini dan itu. Jika pembawa berita kepadaku ini benar, maka mereka saat ini berada di tempat ini dan itu. Yaitu Udwah Al-Quswa. Lalu laki-laki tua itu bertanya, dan kalian berdua, ya ditanya, kamu dari mana? Tadi kan saya udah jawab nih, di mana posisi Quraisy. Ya. Nabi dengan jawaban diplomatis mengatakan, nahnu minal ma, kami dari air. Maksud Nabi apa? Maksud Nabi dari ma itu apa? Nabi maksudnya adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nabi kan nggak bohong bilangnya dari ma. Kami dari ma, nahnu minal ma. Ya. Ya tergantung cara orang yang memahaminya itu. Ya.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki tua ini hanya bergumam mengulang-ulang dari minal ma, dia bingung. Dia kebingungan terkait dengan penisbatannya, apakah dari ma Irak atau dari ma ini. Kemudian Nabi pulang menuju markas pasukannya. Ini namanya tauriyah. Ini namanya diplomasi. Tidak berbohong, tetapi ya itu tergantung bagaimana persepsi orang yang memahaminya. Karena memang al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Dalam perang kita nggak boleh jujur. Tidak boleh kita membuka semua informasi yang kita miliki. Nah, di sini Rasulullah SAW berhasil mengambil informasi, tetapi orang kafir itu tidak berhasil mengambil informasi daripada Rasulullah SAW. Tapi intinya apa? Rasulullah tidak berbohong. Rasulullah akan memberikan informasi. Kemudian yang selanjutnya, ini strategi yang pertama. Kenapa umat Islam bisa menang di perang Badar? Strategi yang kedua, di sore hari Nabi mengutus Ali, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa orang untuk mematai-matai musuh dan mencari tahu beritanya. Tajassus, Nabi melakukan tajassus, melakukan spionase. Ini perlu juga dalam peperangan. Mereka menangkap dua laki-laki yang sedang mengambil air untuk orang-orang Quraisy. Dan mereka membawa keduanya ke markas pasukan kaum muslimin. Mereka bertanya, mereka bertanya kepada dua laki-laki ini. Keduanya menjawab, kami adalah pengambil air orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak mempercayai kata-kata dua orang ini. Mereka menuduh keduanya sebagai pengambil air untuk kafilah dagang. Kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk Quraisy. Mereka bersikap demikian karena mereka berharap merebut kafilah dagang, bukan bertemu dengan Quraisy untuk berperang. Karena yang pertama tidak memiliki kekuatan senjata, berbeda dengan yang kedua. Tentu saja yang pertama yang mereka harapkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukah takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjata lah yang untukmu. Pengennya ketemunya sama kafilah dagang yang nggak bawa senjata. Ya, kita teruskan lagi nih. Mereka terus bertanya kepada kedua orang itu. Kedua orang itu tetap bersikukuh bahwa keduanya adalah pengambil air minum Quraisy, bukan kafilah dagang. Maka mereka memukulinya sampai keduanya terpaksa mengaku bahwa keduanya adalah pengambil air untuk kafilah dagang. Kadang orang tadi karena dipukulin terus akhirnya mengaku, walaupun sebenarnya bukan itu. Dia mengaku itu bukan berarti dia benar, tapi karena dia dipukulin karena dia nggak sanggup menanggung pukulan itu. Pada saat itu Nabi sedang salat. Setelah salat beliau berkata kepada mereka, kedua orang ini benar. Kedua orang ini berkata benar kepada kalian. Kalian malah tidak mempercayai keduanya. Sebaliknya ketika keduanya berdusta kepada kalian, kalian malah mempercayai kedua orangnya. Kedua orang tersebut, dua orang ini jujur. Mereka berdua milik orang-orang Quraisy. Lalu Nabi bertanya kepada keduanya. Ini dijadikan kesempatan Nabi untuk mengambil informasi lagi Keduanya mereka di Al-Udwa Al-Quswah, di balik bukit yang kamu lihat. Beliau kembali bertanya. Nabi tanya, berapa jumlah kamu? Nah, ini penting. Dalam perang perlu juga mengetahui berapa jumlah musuh. Nah, mereka mengatakan banyak, pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Berapa banyak mereka? Lanjut beliau. Keduanya menjawab, kami tidak mengetahui. Pokoknya banyak.
Nah, bagaimana strategi Nabi untuk mengetahui jumlah musuh? Nabi berkata, berapa ekor mereka menyembelih unta per harinya? Nah, itu strategi Nabi. Keduanya menjawab 9 sampai 10. Maka Nabi bersabda, kalau begitu mereka berjumlah antara 900 sampai 1000. Karena sehari itu menyembelih 9 sampai 10 onta. Ya, jadi satu onta itu bisa makan 100 orang lah ya. Ini kurang lebih 900 sampai 1000. Kemudian beliau bertanya lagi, ya, siapa pembesar Quraisy yang hadir di antara mereka? Keduanya menjawab Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Abu Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, dan lainnya. Kemudian Rasulullah SAW ya, melanjutkan perjalanan bersama para sahabat, lalu mereka singgah di tempat di dekat Al-Udwatud Dunya yang tidak memiliki sumber air. Lalu apa akibatnya? Akibatnya pasukan kehausan. Bahkan sebagian daripada mereka junub karena bermimpi. Sedang mereka tidak mendapatkan air untuk mandi. Akhirnya apa? Syaitan membisiki sebagian dari mereka. Ingat, dalam setiap perjuangan pasti ada syaitannya. Ada syaitan yang ingin membuat kita tidak semangat untuk berjuang. Ya, lagi dalam jalan dakwah. Jalan dakwah itu selalu ada musuhnya. Ya. Kenapa? As-sira' bainal haq wal batil sira'un abadiyun. Pertempuran antara hak dengan yang batil adalah pertempuran yang abadi. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Ibrahim, di situ ada Namrud. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Jadi satu pertempuran yang abadi. Ya, kalau jalan dakwah tidak ada musuhnya, berarti kita telah salah jalan. Tidak ada gangguan-gangguannya. Ya. Ini para sahabat bersama Rasulullah ya masih ada gangguannya. Apalagi kita sekarang yang tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibisik oleh setan? Bagaimana kalian berperang besok hari sementara kalian dalam keadaan junub? Bagaimana kalian berperang sedangkan kalian tidak memiliki air? Kalian bisa mati kehausan, kata setan. Dan bisikan-bisikan setan yang lainnya ya, yang biasa dia bisikan kepada manusia. Yuwaswis, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswas, apa itu waswas? Waswas itu kata para ulama seperti bunyi gemerincing emas yang ada di kaki yang orang tertarik untuk mendengarnya. Nah, bisikan-bisikan setan itu kadang-kadang membuat orang tertarik untuk mendengarnya, mengikutinya. Maka Allah menurunkan hujan kepada kaum muslimin. Mereka minum dan mandi. Artinya apa? Allah turunkan hujan. Tanah berpasir menjadi kesat. Memudahkan gerakan menyerang dan mundur. Dalam surah Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Ya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Al-Anfal ayat 11. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, pasukan kaum muslimin telah mengirim Bas bin Amr dan Adi bin Az-Zaghba untuk mematai-matai berita musuh dan mengawasi gerakannya. Keduanya tiba di sebuah bukit kecil dekat sebuah mata air. Kemudian keduanya turun mengambil air dengan kantong kulit mereka. Pada saat itu di sumber air tersebut terdapat seorang laki-laki bernama Majdi bin Amr al-Juhaini
Bas dan Adi mendengar percakapan dua orang wanita, salah seorang dari mereka berkata kepada kawannya, kafilah dagang akan tiba besok atau lusa, maka aku akan bekerja untuk mereka, kemudian akan menaikkan hakmu. Bas dan Adi mendengarkan percakapan keduanya dan isi percakapan tersebut, maka keduanya langsung memacu unta mereka kembali kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada beliau berita kafilah yang akan tiba besok atau lusa. Jadi ini apa? Pentingnya tajassus, mengirim spionase juga. Ya. Walaupun kita dalam menerima berita juga harus hati-hati. Jadi yang dikirim itu memang harus orang yang terpercaya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang membawa berita, maka konfirmasilah lagi. Ya. Dan dalam berperang juga kita harus hati-hati ya dalam berbicara. Ya tadi, jika ada orang berbicara, mereka mendengarkannya, kemudian menginformasikannya kepada Rasulullah SAW. Maka rahasia itu dalam berperang, rahasia-rahasia itu sangat penting sekali. Ya. Untuk dijaga. Ya. Namun Abu Sufyan dengan kewaspadaan dan analisanya yang tajam, membawa kafilah bergerak ke mata air Badar. Ya. Di sana dia melihat Majdi dan bertanya kepadanya, apakah kau melihat seseorang? Majdi menjawab, tidak. Tidak ada seorang pun yang aku curigai, hanya ada orang pengendara yang aku lihat menderumkan unta mereka di bukit itu. Lalu keduanya mengambil air dengan kantong kulit mereka, kemudian keduanya pergi. Maka Abu Sufyan mendatangi tempat menderumnya unta Bas dan Adi. Dia menemukan kotoran unta lalu mengoreknya dan menemukan biji kurma, maka dia berkata, ini adalah makanan hewan Yasrib. Maka dia kembali kepada kafirnya dengan cepat, lalu memutar jalan ke arah pesisir dan memposisikan Badar di sebelah kiri. Lalu bergerak dengan cepat. Dengan itu kafilah pun selamat beserta apa yang ada di dalamnya. Jadi kafirnya ini kabur. Bayangin ya. Dia sampai meneliti biji kurma. Ya. Ternyata ini adalah makanan hewan orang Madinah. Berarti tadi itu yang memata-matai adalah utusan daripada Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan mengirimkan kabar kepada orang Quraisy bahwa Allah telah menyelamatkan kafilah mereka. Maka dia meminta mereka untuk pulang. Namun Abu Jahal berkata, demi Allah, kita tidak akan pulang sebelum tiba di Badar. Pada saat itu mereka sedang di Al-Juffah. Di sana kita akan tinggal selama 3 hari, kita menyembelih unta, memberi makan, minum arak, dan para biduan itu akan bernyanyi untuk kita. Sehingga orang-orang Arab mendengar keberadaan kita, melihat pergerakan dan kekuatan kita, sehingga mereka akan selalu segan kepada kita selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hubab bin Munzir melihat kepada tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat bermarkas. Dia melihat tidak menguntungkan secara militer tempatnya Nabi. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kau melihat tempat di mana kita bermarkas? Apakah ini atas dasar perintah Allah, sehingga kita tidak mungkin maju atau mundur, ataukah ini hanya pendapat dan taktik peperangan saja? Nabi menjawab, hanya pendapat dan bagian taktik peperangan. Nah, jadi Nabi itu, Rasulullah selama pendapatnya itu bukan dari wahyu, bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu masih memungkinkan untuk dinegosiasi. Tapi kalau itu memang secara qat'i, secara jelas itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang nggak mungkin lagi kita protes, ya udah sami'na wa ata'na, itulah sikap seorang muslim. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir sami'na wa fikirna dulu. Tapi kalau orang Islam sami'na wa ata'na, itulah makna Islam, al-khudu'. Islam itu adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh tanpa tapi, tanpa protes. Kalau orang Islam, kenapa kamu tidak minum minuman keras? Karena diharamkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak makan babi? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memabukkan. Kalau karena memabukkan, nanti kalau sedikit boleh dong. Kalau karena cacing pita, babi tidak boleh dimakan. Nanti kalau cacing pitanya dibunuh, boleh dong. Tapi Islam, karena
sebagai seorang muslim, ya kita harus yakin ya bahwa semua yang Allah perintahkan pasti baik. Semua yang Allah larang pasti negatif. Ya. Dan disinilah Rasulullah SAW sebagai sosok yang terbuka terhadap pendapat-pendapat, masukan-masukan. Ya. Dan memang Islam memerintahkan untuk syura, untuk musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, untuk bermusyawarah selama memang itu masih bisa dimusyawarahkan. Bukan sesuatu yang sudah pasti, misalnya apa seperti sholat subuh 2 rakaat, itu nggak bisa lagi dimusyawarahin. Gimana kalau kita tambah jadi 3 rakaat? Tidak bisa. Tapi masalah strategi perang yang memang bukan itu perintah Allah, maka itu masih bisa dimusyawarahkan. Ya wa amruhum syura bainahum, dan urusan-urusan mereka itu mereka saling bermusyawarah. Kalau kita bermusyawarah, maka Allah akan menolong kita. Apapun hasil dari musyawarah, ya Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita nggak bermusyawarah dalam melakukan sesuatu, Allah tidak akan menolong kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Hubib berkata, wahai Rasulullah, ini bukan tempat yang bagus. Bawalah pasukan bergerak sampai kita tiba di sumber air terdekat dari mereka. Di sanalah kita bermarkas. Kemudian kita menimbun sumur-sumur yang ada di belakangnya. Lalu kita membuat sebuah telaga di atasnya. Kita isi dengan air sepenuhnya. Kita berperang dan tetap bisa minum, sementara mereka tidak. Maka Rasulullah berkata, kau telah mengatakan pendapat yang benar. Maka Rasulullah meminta kaum muslimin untuk bergerak sehingga mereka tiba di sumber air terdekat dengan mereka. Lalu kaum muslimin singgah di sana. Rasulullah meminta agar sumur-sumur itu ditimbun dan membangun sebuah telaga di atasnya. Lalu diisi dengan air penuh, ya. Kemudian mereka melemparkan timba-timba ke dalamnya itu. Jadi apa ya? Salah satunya strategi perang itu apa? Menguasai air, menguasai sumber-sumber air. Sehingga membuat musuh itu kehilangan sumber kehidupan, apa yaitu air. Itulah yang membuat mereka juga kalah. Ya. Kemudian juga Sa'ad bin Mu'az, ya, ini menghadap kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membangun sebuah pos komando untukmu? Kami menyiapkan unta khusus di sisimu. Kemudian kami menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemudian kepada kami dan kemenangan atas musuh, maka itu adalah yang kami harapkan. Namun jika sebaliknya, engkau langsung duduk di atas punggung unta dan menyelamatkan diri kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Wahai Nabi Allah, di belakang kami ada satu kaum di mana kami tidak lebih mencintaimu daripada mereka. Jika mereka tahu bahwa engkau akan berperang, niscaya mereka tidak akan tertinggal darimu. Semoga Allah melindungimu dengan mereka. Mereka menghendaki kebaikan bagimu dan berjihad bersama. Maka Rasulullah memujinya. Tempat komando pun dibangun di sana. Beliau duduk. Hal ini merupakan strategi baik dari Sa'ad. Nah, ini juga strategi yang jitu dalam peperangan juga. Kita harus melindungi pemimpin. Ya, bukan berarti pemimpin itu apa ya, lari dari tugas, ya bukan. Ya, kita harus benar-benar mengamankan pemimpin. Kenapa? Karena dialah yang akan menggerakkan. Dia yang akan menggerakkan pasukan. Ya, maka pemimpin itu ya harus dilindungi, harus diberikan tempat yang khusus supaya apa? Supaya dia bisa memberikan komando-komando dengan apa ya? Komando-komando dengan jelas, ya, dengan rapi, ya. Ini penting sekali. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'az membangun sebuah pos komando khusus untuk Rasulullah SAW memberikan komandonya. Ya. Itulah harus ada strategi. Ya. Karena kalau Nabi langsung terjun ke depan, lalu Rasulullah wafat, nah bisa kacau ini. Maka tadi ya, pemimpin itu harus dilindungi, harus diselamatkan, harus diberikan keamanan, ya, karena dia melayani banyak orang, supaya tugas-tugasnya itu, supaya dia bisa maksimal,
ya bisa maksimal melayani rakyatnya. Karena sayyidul qaum khadimuhum. Ya. Sahabat Nabi Imsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quraisy bergerak menuju lembah, yaitu lembah peperangan. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka menuruni bukit menuju ke lembah, beliau bersabda, "Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy. Mereka telah datang dengan kesombongan dan keangkuhannya. Mereka menentangmu dan mendustakanmu, ya Allah. Turunkanlah kemenanganmu yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka besok hari." Masya Allah. Nabi sampai berdoa seperti itu. Nabi melihat Utbah bin Rabi'ah di atas seekor unta merah. Beliau bersabda, jika di antara mereka ada seseorang yang memiliki kebaikan, maka dia adalah sang pemilik unta merah. Jika mereka menaatinya, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Dalam perjuangan, doa juga penting. Ini strategi juga. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Karenanya dalam berjuang, tidak boleh melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yada'uni aghdab alaih, kata Allah dalam hadis qudsinya. Barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, maka aku akan marah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jangan putus asa untuk berdoa dalam sebuah perjuangan, ya. Ya, jangan putus asa untuk berdoa dalam sebuah perjuangan. Kata para ulama apa? Jangan kau putus asa dalam berdoa. Kenapa? Karena syaitan saja itu doanya dikabulkan. Iblis saja doanya dikabulkan. Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu dia mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan hidup saya sampai hari kebangkitan, dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita. Maka kata Umar bin Khattab, yang aku takutkan bukan tidak dikabulkannya doaku. Tapi aku takutkan adalah ketika aku sudah malas untuk berdoa. Nggak ada lagi keinginan untuk berdoa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Quraisy tiba di markasnya, mereka mengirim Umair bin Wahab al-Jumaihi untuk menaksir jumlah pasukan Nabi Muhammad. Umair membawa kudanya mengelilingi markas kaum muslimin, lalu dia kembali dan berkata, 300. Luar biasa, ya. Ya, karena memang sudah biasa berperang, hanya dengan mengelilingi saja, tahu jumlah mereka 300 kurang atau lebih sedikit. Ya. Ya. Namun beri aku waktu sesaat, aku akan melihat apakah mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan yang disembunyikan. Maka dia memacu kudanya di lembah sampai jauh, namun dia tidak melihat apa-apa. Lalu dia kembali kepada mereka dan berkata, aku tidak menemukan apapun, namun aku melihat orang-orang Quraisy, ya, balaya. Ya, balaya adalah jamak dari balia yang artinya adalah unta atau hewan tunggangan yang diikat di atas kuburan mayit. Tidak diberi makan dan tidak diberi minum sampai mati. Ya. Unta-unta Yasrib membawa kematian yang menohok. Suatu kaum tidak memiliki perlindungan dan tempat kembali selain pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku tidak melihat seorang laki-laki dari mereka akan terbunuh. Sehingga dia membunuh seorang laki-laki dari mereka akan terbunuh. Sehingga dia membunuh seorang laki-laki dari kalian. Jika mereka mendapatkan jumlah mereka dari kalian, maka kebaikan hidup apa setelah itu? Karenanya pertimbangkanlah perkara ini. Apa yang dikatakan oleh Umair, walaupun sekedar nasihat, namun ibarat sebuah perang psikologis yang menggembosi manakala Hakim bin Hizam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Umair, dia datang kepada Utbah bin Rabi'ah dan berkata, wahai Abul Walid, sesungguhnya engkau adalah pembesar orang-orang Quraisy dan pemuka yang ditaatinya.
Apakah engkau bersedia melakukan satu kebaikan yang dengannya engkau akan selalu dikenang selama-lamanya? Utbah bertanya, apa itu? Wahai Hasim, Hakim menjawab, bawalah orang-orang pulang dan bawalah sekutumu. Amr bin al-Hadrami, Utbah menjawab, aku telah melakukan. Aku menanggung diatnya dan mengganti harta yang hilang. Namun datanglah kepada Ibnu Al-Hanzaliyah. Abu Jahal karena tidak ada yang aku takutkan akan memicu perselisihan di antara orang-orang selainnya. Utbah kemudian berdiri dan berkhutbah, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah kalian tidak meraih apapun jika kalian berperang melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jadi mereka sudah memprediksi mereka akan kalah. Demi Allah, jika kalian menang, maka masih akan ada seorang laki-laki yang memandang laki-laki lain dengan pandangan kebencian karena dia telah membunuh sepupunya dari bapaknya. Jadi memang ini perang saudara. Ya, banyak saudara yang ketemu dengan saudaranya. Ya. Karena dia telah membunuh sepupunya dari bapaknya dan sepupunya dari ibunya atau seorang laki-laki dari keluarga besarnya, pulanglah kalian. Biarkanlah saja Muhammad berperang dengan orang-orang Arab yang lain. Jika mereka mengalahkannya, maka itulah yang kalian inginkan. Dan jika selain itu, maka dia akan bersikap baik kepada kalian karena kalian tidak melakukan apa yang kalian inginkan kepadanya. Hakim menemui Abu Jahal. Dia mengatakan kepada Abu Jahal bahwa Utbah mengutusnya untuk menyampaikannya kepadanya agar dia membatalkan perang dan membawa pasukan pulang ke Makkah. Maka Abu Jahal berkata, demi Allah, jantungnya berdegup dengan kencang. Tidak, demi Allah, kita tidak akan pulang hingga Allah menetapkan keputusannya di antara kita dengan Muhammad. Jangan menghiraukan kata-kata Utbah, karena dia lihat Muhammad dan para sahabatnya pemakan unta. Dan di antara mereka terdapat anaknya, sehingga dia menakut-nakuti kalian karenanya. Manakala kata-kata Abu Jahal ini didengar oleh Utbah, maka Utbah berkata, orang-orang yang berbokong kuning itu akan mengetahui siapa yang jantungnya berdegup kencang, aku atau dia. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar perang saudara. Yang nggak tega dalam perang itu sepupu membunuh sepupunya, paman membunuh ponakannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Utbah. Tetapi Abu Jahal karena kesombongannya, ya, dia dulu bernama Abul Hakam, Abu Jahal ini, orang yang bijak. Tapi karena dia menolak dakwah Rasulullah SAW, dia dinamakan dengan Abu Jahal, atau si bodoh, atau si goblok. Ya. Ini sudah berapa menit nih, Kang Sony? Masih ada, silakan Ustaz, habisin aja dulu. Habisin aja. Nanti diingatkan saja. Mungkin ini ya udah 9:56. Mungkin 5 menit lagi boleh, Pak Ustaz, sebelum nanti kita buka tanya jawab. 5 atau 10 menit lagi boleh lah. Ya, baik. 5 sampai 10 menit saya coba. Ini memang cerita perang Badar ini yang sangat pendek waktunya, ini memang sulit ya untuk disampaikan dalam satu pertemuan ya. Tapi intinya memang dalam perang Badar ini umat Islam menghadapi kemenangan ya. Itu pada pagi hari ya, Jumat 17 Ramadan ya. Itu terjadilah peperangan. Ini Nabi itu memang kalau melakukan penyerangan itu di pagi hari. Ya, pagi hari, ketika orang-orang kafir mungkin masih pada tidur. Ya, maka bangun pagi itu sangat dianjurkan dalam Islam. Maka ada satu ungkapan, naumatus subhi turithul faqr. Tidur di pagi hari itu mewariskan kemiskinan. Maka Nabi juga berdoa, Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Nah, ketika dua pasukan ini bertemu, bagaimana Allah mengabadikannya dalam surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kaum sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Al-Anfal 44. Ya.
Nah, biasanya juga sebelum berperang itu mereka melakukan duel dulu. Ya. Melakukan duel dulu. Ya. Awalnya Nabi itu memajukan orang-orang yang tidak terlalu dikenal. Ya. Sehingga orang-orang kafir itu apa ya? Ketika dipadankan dengan musuh-musuh yang tidak selevel, mereka merasa ini namanya meremehkan. Akhirnya Rasulullah SAW mengeluarkan sahabat-sahabat yang memang sahabat-sahabat yang masyhur ya, seperti Ali, kemudian Hamzah dan Ubaidah. Ya, orang sebenarnya itu strategi Nabi juga. Nabi, kamu jangan, ini juga untuk mendownkan mental mereka ya. Sama Nabi dikasih dulu orang-orang yang biasa saja. Kamu hadapin dulu nih. Oh, mereka kan merasa tersinggung nih. Ya, itu untuk cara Nabi untuk mendownkan mental mereka. Kemudian Nabi juga memberikan motivasi lagi ya sebelum berperang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatilhumul yawma rajulun fayuqtil sabiran muhtasiban illa adkhalahu Allahul jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang laki-laki berperang melawan mereka lalu dia gugur dengan sabar, berharap pahala dari Allah dan maju ke depan, tidak lari ke belakang kecuali Allah akan masukkannya ke dalam surga. Mendengar ungkapan ini, ya Umair bin Al-Humam yang sedang makan beberapa kurma, mereka itu dilempar kurmanya. Ya, kurmanya dilempar, ya. Kemudian dia pergi berjihad. Ini contoh daripada apa ya? Fastabiqul khairat. Ya. Beliau berkata sambil melempar kurma itu, bah, tiada penghalang antara diriku dengan masuk surga kecuali jika mereka membunuhku. Lalu dia membuang beberapa kurma yang belum dimakannya, kemudian dia mengambil pedangnya dan maju berperang hingga dia gugur. Semoga Allah meridhoinya. Ya. Ketika mendengar sabda Nabi ini juga, kemudian Ibnu Afra, yaitu Auf bin Al-Haris, menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb tertawa kepada hamba-hambanya? Rasulullah menjawab, dia membenamkan tangannya kepada musuhnya dalam keadaan terbuka. Maka Auf membuka baju besinya, kemudian mengambil pedangnya dan maju berperang hingga dia gugur. Semoga Allah meridhoinya. Begitulah para sahabat. Kalau mendengarkan berita surga, itu mereka menjadi termotivasi. Sebagaimana Hanzalah juga kan, seorang yang pengantin baru, begitu mendengar berita jihad berangkat, padahal dia belum sempat mandi janabah, sehingga dikatakan ketika dia syahid, malaikat telah memandikan dia. Nah, pada perang ini juga para malaikat itu sangat berperan. Ya, dipimpin oleh malaikat Jibril. Ya. Sampai ada firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 17, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dan kamu tidak melempar ketika kamu lempar, akan tetapi Allah yang melempar. Ya. Jadi ketika itu Nabi juga melemparkan pasir ya. Dan sebenarnya itu bukan Nabi yang melemparkan pasir, tetapi Allah yang melemparkan pasir, ya, sehingga lemparan pasirnya mengenai wajah seluruh kaum musyrikin. Mereka pun kalah. Ini juga ajaran dari kita, ajaran dari Allah bahwa kalau kita menang, itu kembalikanlah kepada Allah. Karena Allah lah yang memenangkan, bukan karena usaha kita. Makanya dalam surat An-Nasr coba lihat, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah, nasrullah, ya, dan kemenangan apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Sucikan Allah. Wastaghfirhu, dan mohon ampun kepadanya. Suruh istighfar. Ketika kita menang tuh kita disuruh istighfar. Karena khawatir timbul sifat takabbur. Maka Nabi juga ketika Fathul Makkah juga Nabi itu masuk kota Makkah dalam keadaan menunduk.
Ya. Nah, jumlah malaikat ada 1000 malaikat dalam wujud kaum laki-laki dengan surban putih yang mereka lepaskan di belakang punggung mereka. Sebagian dari mereka terlihat dan Rasulullah diberitahu tentang mereka dalam surat Al-Anfal. Istaghithuna rabbakum, ya. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka kami akan membantu kamu, ya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lalu diperkenankannya bagimu, sungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dalam surat yang sama, idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ketika Rabbmu mewujudkan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi malaikat itu kata para ulama tidak ikut berperang secara langsung kecuali ada pada perang Badar. Pada perang Badar ini ya tadi ya, tentu saja jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah orang kafir yang banyak karena malaikat benar-benar turun. Itulah, kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sebagaimana insyaallah wabah corona ini juga sebentar lagi akan selesai, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan hadirnya bulan Ramadan, bersama Allah semuanya akan baik-baik saja. Bersama Allah semuanya akan mungkin-mungkin saja. Sebagaimana lautan tidak bisa menenggelamkan Musa, api tidak bisa membakar Ibrahim. Ya. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pisau tidak bisa menyembelih Ismail. Ketika kita bersama Allah, maka insyaallah semuanya akan baik-baik saja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Badar ini juga terjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan pada saat perang berlangsung dan kedua kubu saling menyerang, tiba-tiba pedang Ukasyah bin Mihsan patah karena kerasnya sabetannya. Akhirnya dia nggak bisa berperang, maka dia mendatangi Rasulullah yang berada di pos komando dan mengadukan kepada beliau perihal pedang yang patah itu. Maka Nabi memberikannya sepotong kayu. Nabi kasih sepotong kayu. Wahai Ukasyah, gunakanlah ini untuk berperang. Ukasyah mengambil dari tangan Rasulullah, kemudian dia menggerakkan dan tiba-tiba kayu itu berubah menjadi sebilah pedang tajam dan putih berkilat. Maka Ukasyah berperang dengannya hingga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pedang Ukasyah tersebut bernama Al-Aun. Ia tetap berada di tangan Ukasyah dan dengannya senantiasa dia berperang hingga dia gugur dalam perang melawan orang-orang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pedang ini adalah salah satu mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Kaum muslimin memenangkan perang, ya, yang syahid, jumlah mereka yang syahid ada 14 orang, ya. Sementara bangkai kaum musyrikin diseret untuk dibuang ke sumur yang ada di medan perang. Badar itu juga nama sumurnya. Kecuali gembong kaum musyrikin, Umayyah bin Khalaf tubuhnya membuncit dalam baju perang sehingga ia menyesakinya. Orang-orang yang mendekatinya pun untuk menyeretnya, namun dagingnya berceceran. Akhirnya mereka membiarkan di tempatnya dan hanya menimbunnya dengan batu dan tanah sebisanya. Ya Allah, dihinakan betul. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menghina musuh-musuhnya. Ya, tengah malam beliau berdiri di atas sumur, di mana bangkai kaum musyrikin dilempar ke dalamnya. Mereka menyeru dengan mencela dan menetapkan kekeliruan mereka. Apa kata Nabi? Wahai penghuni sumur, kalian adalah seburuk-buruk keluarga besar Nabi terhadap Nabi kalian. Kalian mendurhakaiku, sementara orang-orang membenarkanku. Kalian mengusirku,
sementara orang-orang melindungiku. Kalian memerangiku, sementara orang-orang membelaku. Adakah kalian mendapatkan apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian sebagai kebenaran? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Rabbku janjikan kepadaku sebagai kebenaran. Nah, dia mendapatkan janjinya, Pak. Allah akan memenangkan dalam perang Badar. Maka sebagian sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruh suatu kaum yang telah menjadi bangkai?" Nabi menjawab, "Kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Ya, orang jenazah itu sebenarnya bisa mendengar, makanya kan kita disuruh mengucapkan Assalamualaikum ketika kita masuk ke kuburan, kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum. Tapi hanya jawaban mereka saja tidak terdengar. Ini sebenarnya rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bisa mendengar semuanya. Andai kita bisa mendengar suara-suara orang di dalam kubur, pasti kita tidak bisa tertawa. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kau mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kau akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Maka sengaja alam gaib itu tidak dibuka kepada kita, tapi hanya dibuka kepada para nabi. Karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana, masih ada waktunya? Ya, udah mau habis, silakan Ustaz, mungkin ditutup aja. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, nanti kita langsung bahas di tanya jawab. Boleh? Tapi kalau ada yang mau langsung disampaikan dipersingkat silakan. Ini dulu silakan kalau masih ada yang sedikit disampaikan dari kajiannya. Baik. Ini sebenarnya kesimpulannya juga banyak ini. Kurang lebih ada, atau mungkin nanti di penutup saja kali ya. Sekarang boleh. Kalau ada yang mau bertanya, nanti di penutup saja saya sampaikan kesimpulannya. Ya, baik. Menarik sekali apa yang kita lihat dari pembahasan Perang Badar ini, di mana kemenangan umat muslim ini melalui perjuangan umat muslim sendiri karena memiliki strategi, dan para sahabat atau para pejuang muslim pada saat itu memiliki keahlian masing-masing ya, dan Rasulullah SAW dengan tepat menempatkan posisi mereka sesuai dengan keahliannya. Jadi kemenangan umat Islam itu, umat muslim pada saat itu merupakan perjuangan melalui sebab-sebab perjuangan mereka dengan bantuan para malaikat juga, cuman pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kemenangan itu kepada umat muslim. Dari apa yang bisa kita tangkap dari kajian kita malam ini. Untuk itu nanti saya persilakan untuk yang mau bertanya bisa langsung untuk sahabat radio IMSA yang akan bertanya di Zoom ini bisa langsung meng-unmute mikrofonnya dan langsung bertanya. Untuk Anda yang mendengarkan melalui Facebook Radio IMSA, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di Facebook Radio IMSA, ataupun Anda yang di Zoom bisa juga menuliskan pertanyaan di Zoom grup chatnya. Nah, acara ini seperti biasa terselenggara berkat kerjasama dari Departemen Tarbiyah IMSA, Departemen Radio IMSA, dan juga Lembaga Kemanusiaan Nasional Human Initiative. Untuk sahabat Radio IMSA yang ingin menyalurkan sedekah dan zakat ataupun ingin berbagi dengan sesama, bisa mengunjungi website ramadan.imsacare.us. Di sana Anda bisa memilih apa yang akan Anda salurkan, bisa zakat, bisa sedekah, ataupun banyak pilihannya di sana dan sangat mudah untuk diikuti. Kalau belum ada pertanyaan dari penanya di Facebook Radio IMSA, maka saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di chat grup Zoom ini dari Mas Irfan Rosidi.
Assalamualaikum Ustadz, kapan Rasulullah mengedepankan musyawarah atau kekuatan dengan para sahabat? Kapan beliau mengedepankan wahyu atau kekuatan ilahiyah? Dan bagaimana dengan kita? Apakah ada yang bisa kita contoh? Tafadhol Ustadz. Ya. Baik. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan musyawarah selama yang pertama itu memang belum ada ketetapan wahyunya. Ya. Selama belum ada ketetapan wahyu yang bersifat qat'i, yang bersifat jelas, maka Nabi masih membuka pintu musyawarah. Misalnya ketika pada tawanan perang Badar, ketika itu belum turun ayatnya. Bagaimana cara kita menyikapi tawanan perang Badar ini? Ya, menurut Umar, udah tawanan itu dibunuh aja semuanya. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan, tidak membunuh. Ya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyetujui pendapat daripada pendapat Umar. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW seperti misalnya ada seorang sahabat bertanya tentang bagaimana mengawinkan tentang mengawinkan kurma pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu. Jadi Rasulullah masih membuka pintu musyawarah ketika memang itu tidak ada dalilnya secara jelas, maka Rasulullah membuka pintu musyawarah. Ya. Itu sih ya. Jadi memang yang harus kita pahami juga, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sunnah yang harus diikuti. Ya, itu juga yang harus kita pahami. Ya, ada yang Rasulullah lakukan itu sunnah untuk dirinya sendiri. Ya, seperti apa? Ada yang Rasulullah lakukan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak boleh diikuti. Seperti misalnya Rasulullah menikah lebih dari 4. Itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menerima zakat. Istri-istri Rasulullah yang ditinggalkan oleh beliau tidak boleh dinikahi. Ada yang Rasulullah lakukan dan itu diikuti seperti apa? Seperti Nabi puasa Senin Kamis, kita puasa Senin Kamis. Nabi sholat duha, kita sholat duha. Nah, ada yang ya, ada yang Rasulullah lakukan itu berdasarkan ijtihadnya sendiri. Ya, misalnya apa? Rasulullah pakai gamis. Apakah kita harus pakai gamis ketika sholat? Itu kan, gamis itu kan pakaian orang Arab. Ya. Bahkan orang yang menjual buah juga di Arab pakai gamis. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis, ya kan? Rasulullah suka makan kaki kambing. Apakah itu sunnah? Ini hanya kebiasaan beliau. Tapi kita boleh mengikutinya untuk mendapatkan keberkahan. Tetapi itu bukan sunnah. Jadi intinya begitu. Selama memang itu bukan sebuah wahyu yang tegas, maka Rasulullah masih membuka pintu musyawarah. Ya. Tapi kalau sudah dalil yang qat'i, yang udah nggak boleh pikir-pikir, maka juga para sahabat pun juga tidak akan, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Begitu Pak, kurang lebih mungkin. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mas Irfan, dan kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Gunawan. Pertanyaannya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dari kisah Perang Badar ini dalam menghadapi wabah sekarang ini, wabah pandemi ini? Mungkin seperti itu pertanyaan. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Pertama mungkin tadi ya, Allah menakdirkan kaum muslimin menang dalam perang Badar. Tetapi kita lihat Rasulullah SAW tetap melakukan sebab-sebabnya. Nah, misalnya gini, kesembuhan kita
dari COVID-19 itu takdir. Kita kena sakit, kita kena COVID-19 juga takdir. Nah, tidaklah Allah menetapkan takdir kecuali Allah menerapkan sebab-sebabnya. Ya, jadi bagaimana kita yang bisa kita ambil adalah tadi apa? Yang bisa kita ambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena COVID-19 ini, tapi kita juga melakukan sebab-sebabnya. Tadi kita misalnya melakukan social distancing, tidak berkerumun, bahkan sampai tidak sholat dulu di masjid. Walaupun sempat terjadi perselisihan pendapat ya. Kenapa? Karena semuanya kita lakukan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Walaupun berjamaah di masjid ada manfaatnya, tapi karena ada kerusakan yang lebih besar, sementara kita tidak lakukan dulu. Bahkan Masjidil Haram saja tutup kan. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil. Seorang Rasul saja, ya, seorang Rasul yang yakin doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kemenangan. Nah, bagaimana kita? Ya, kita minta, itu kita lakukan sebab-sebabnya, kita ikhtiar, tapi juga jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah tidak menetapkan takdir kecuali dengan berikut dengan sebab-sebabnya. Dan kita juga boleh kita merubah takdir. Tadi ubahlah takdir sakit dengan berobat. Ubahlah takdir miskin dengan berusaha. Ubahlah takdir bodoh dengan belajar. Ya. Dan larilah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Ya, sebagaimana Umar pernah berdiri di tembok yang ingin roboh, kan? Lalu Umar lari. Lalu sahabat mengatakan, "Hai Umar, apakah kau lari dari takdir Allah?" Kata Umar, "Tidak. Aku lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain." Nah, jadi begitu. Hikmah yang terbesar, orang yang yakin dengan pertolongan Allah adalah orang yang juga menyempurnakan ikhtiarnya. Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, lalu kita nggak menyempurnakan ikhtiar, berarti kita nggak yakin. Berarti kita orang-orang yang pesimis, begitu. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah sangat jelas sekali ya, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Mas Gunawan tadi. Ini saya berikan kesempatan kepada para peserta yang hadir di Zoom untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung meng-unmute mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan lagi. Nih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Okay. Pertanyaannya begini, Ustadz. Ustadz tadi disebutkan bahwa mimpi itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang satu datang dari Allah, yang kedua datang dari setan, dan yang ketiga dari yang kita pikirkan. Bagaimana kita membedakan mana yang datang dari Allah atau setan, dan bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus bertanya kepada ustadz atau ulama dalam menyikapi mimpi ini? Itu mungkin pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini mimpi dari Allah? Ya pokoknya kalau yang baik-baik ya, mimpi dapat rezeki, mimpi menikah, mimpi yang baik-baik, semuanya itu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang baik-baik yang menimpamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang baik dan sesuai dengan syariat ya. Karena kan ada yang menurut seseorang itu baik tetapi tidak sesuai dengan syariat. Baik tetapi sesuai dengan ukuran syariat, maka itu dari Allah. Kalau mimpi yang buruk, ya misalnya kita kecelakaan, itu semua dari syaitan. Yang ingin menumbuhkan sifat pesimisme dalam diri kita, itu semua dari syaitan. Nah, atau mimpi tadi ya, mimpi yang kita pikirkan, misalnya kita mikirin, aduh, anak sakit nih gimana ya, atau apa, kita mikirin hutang yang belum bisa kita bayar, akhirnya kebawa dalam mimpi, ya. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita mikirin pengen punya mobil gitu, Ustaz? Mikirin mobil atau mikirin rumah gitu. Iya. Nah, jadi kebawa dalam mimpi kan. Nah, jadi kalau kita melihat yang baik dalam mimpi kita, ucapkanlah alhamdulillah. Tetapi kalau kita mimpi yang buruk, kata Nabi apa?
Alhamdulillah. Hendaklah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meludah ke kiri 3 kali dan kita jangan ceritakan mimpi itu. Kenapa? Karena mimpi itu tidak akan membahayakan kita. Gitu. Ada lagi yang lain? Coba bentar. Ada lagi yang akan bertanya di Zoom? Kalau tidak ada, mungkin Ustadz bisa menyelesaikan atau memberikan kesimpulan dari kajian kita malam hari ini dan bisa langsung ditutup juga dengan doa nanti. Baik. Sepertinya tidak ada. Langsung aja Ustadz. Tafadhol. Ya. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menulis ada 24 kesimpulan dan pelajaran. Tapi mungkin saya tidak bacakan semuanya. Ya. Saya baca sampai nomor 5 saja ya. Yang pertama, pelajaran dan kesimpulan daripada Perang Badar ini menerapkan prinsip balasan. Keburukan adalah keburukan yang serupa. Karena orang-orang Quraisy telah mengusir orang-orang mukmin dan menyita harta mereka. Maka menyergap kafilah dagang mereka untuk merebut harta yang ada padanya merupakan keadilan bukan kezaliman. Jadi Nabi menyergap kafilah dagang itu, jangan sampai kita pahami itu sebuah kezaliman, sebuah perampokan. Bukan. Kenapa? Itu mengambil hak mereka. Kenapa? Karena mereka telah merampok harta orang-orang Islam di Makkah. Yang kedua, menerapkan prinsip membela diri sebagai wujud dari pengamalan terhadap firman Allah. Jadi, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah membela dirinya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memerangi orang yang memerangi kita, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mengusir kaum muslimin dari perang Badar, dari Mekah. Ya. Dalam surah Al-Had Allah berfirman telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dizalimi dan sungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Yang ketiga, tidak ada dosa dan tidak ada hukuman karena mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang dianjurkan. Jadi kalau perang Badar ini sebenarnya hanya anjuran saja. Nabi tidak mewajibkan. Nabi tidak menyalahkan orang-orang yang tidak pergi ke medan perang Badar karena permintaan itu hanya sebatas anjuran. Kalau memang itu hanya sekedar anjuran, maka itu tidak mengapa. Ya. Jadi begitu juga kita, kalau memang itu hanya sifatnya anjuran dari Rasulullah, jangan kita mewajibkannya. Ya, gitu. Yang keempat, disyariatkan bermusyawarah. Dan bahwa termasuk kewajiban mendasar dalam setiap perkara yang menyangkut kepentingan kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, yaitu mengambil pendapat para sahabat dalam memerangi kaum musyrikin pada perang Badar. Jadi musyawarah itu dalam segala hal kita musyawarah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita mau beli apa, mau beli mobil, musyawarah sama istri, nggak ada salahnya. Ya. Yang terakhir, kewajiban menjaga dan berpegang pada perjanjian dan kesepakatan. Hal ini terlihat dari Nabi yang meminta sikap kaum Ansar terkait dengan berperang bersama beliau, seandainya ya terjadi setelah kafilah Quraisy itu lolos. Wa'ufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Dan pegang teguhlah janji itu karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelamatkan kita dari wabah Covid ini ya. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min sa'iril buldanil muslimin 'amah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari segala macam bencana dan musibah. Selamatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami dari COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah mereka yang sakit pada hari ini, ya Allah. Mereka yang wafat, jadikanlah mereka sebagai para syuhada, ya Allah.
Rabbana Amin. zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikanlah kekuatan, Amin. kesabaran, dan ketabahan kepada para tim medis yang sedang berjuang untuk mengobati. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang tanpa batas dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. berikanlah kami semangat untuk tetap istiqamah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.